Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita masuk ke minggu yang ke-6, pertemuan yang ke-6. Kita minggu sebelumnya sudah membahas sedikit tentang apa sih yang dimaksud dengan sistem LTI. Sistem LTI adalah sistem yang linier dan time invariant atau invarian waktu. Nah, hari ini akan kita bahas lanjutannya, yakni lebih lanjut tentang sistem LTI, khususnya adalah sistem LTI waktu kontinu. Maka untuk hari ini kita akan membahas 2 poin. Yang pertama adalah pengertian dari sistem LTI waktu kontinu. Kemudian yang kedua adalah respon atau tanggapan dan integral konvolusi dari sistem LTI waktu kontinu. Untuk poin yang kedua ini ada beberapa subbab yang akan kita bahas, yakni yang pertama adalah impuls respon atau respon impuls. Yang kedua adalah respon terhadap suatu input sembarang. Yang ketiga, integral konvolusi. 4, bagaimana sifat integral konvolusi. Kelima, operasi integral konvolusi. Yang keenam adalah step response atau respon step. Sekarang kita mulai dengan sistem LTI waktu kontinu. Minggu lalu sudah kita bahas berulang kali, saya sampaikan bahwa gambaran sederhana dari suatu sistem adalah apabila ada sistem T, kemudian sistem tersebut diberikan inputan X, sinyal X sebagai inputan akan menghasilkan output sinyal Y. Nah, kalau sistem LTI waktu kontinu berarti dia memenuhi beberapa hal berikut. Yang pertama adalah dia adalah sistem yang linier. Karena sesuai namanya, sistem LTI waktu kontinu. Yang pertama dia adalah sistem yang linier. Linier itu seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Sistem ini disebut linier apabila memenuhi sifat aditif dan homogen, atau secara singkat aditif dan homogen, kedua sifat tersebut dijadikan satu menjadi sifat superposisi. Yang kedua, selain dia memenuhi atau merupakan sistem linier, sistem tersebut juga time invariant atau invarian waktu. Kalau kita review sedikit tentang time invariant, berarti apabila input dari suatu sistem mengalami pergeseran waktu, maka hal tersebut akan berpengaruh kepada outputnya dengan pergeseran waktu yang sama. Jadi apa yang dilakukan pada input, pergeseran waktu yang diterapkan pada input akan berpengaruh yang sama pada output. Yang ketiga adalah waktu kontinu. Jadi sistemnya itu memiliki inputan dan outputan berupa sinyal waktu kontinu. Nah, kalau suatu sistem memenuhi 3 hal ini, bahwa sistem tersebut linier, time invariant, dan merupakan sistem waktu kontinu, berarti sistem ini disebut dengan sistem LTI waktu kontinu. Untuk lebih singkat, saya menggunakan istilah sistem LTI WK gitu aja ya, sebagai istilah singkat agar tidak terlalu panjang dalam penulisan. Hal ini bisa kalian lihat di modul yang saya berikan pada subbab 151 sampai 155 dan 2.1. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, respon atau tanggapan serta integral konvolusi dari sistem LTI waktu kontinu. Nah, saya ulangi sekali lagi, gambaran sederhana dari sistem adalah begini. Ada sistem T diberi masukan X, kemudian memberikan keluaran Y atau memberikan respon Y. Secara matematis dinyatakan dalam kalimat seperti ini, YT sama dengan TXT. XT ini berperan sebagai input, dimasukkan ke sistem T, menghasilkan YT. Hal pertama yang akan kita bahas tentang respon dari sistem LTI waktu kontinu adalah impuls respon, atau dalam bahasa Indonesia kadang dituliskan sebagai respon impuls.
Jadi respon biasa tanpa SE dan impuls gitu aja. Secara notasi matematikanya adalah HT. Respon impuls atau impulse response itu dinyatakan oleh HT. Nah, impulse respon itu apa? HT adalah respon atau tanggapan yang diberikan oleh suatu sistem apabila inputnya atau XT-nya adalah berupa fungsi impuls atau kita kenal sebagai delta T. Delta T sudah kita pelajari di sinyal elementer. Kalian bisa buka lagi kalau lupa ya. Jadi apabila ada sistem diberikan input berupa fungsi impuls akan menghasilkan respon impuls. Jadi begini secara matematika, HT adalah hasil transformasi dari input XT tadi. Karena inputnya berupa delta, maka kita bisa nyatakan secara matematika bahwa HT sama dengan T delta T. Secara diagram begini, jadi ada sistem T, masukannya adalah delta T, maka keluarannya adalah HT, impulse response. Yang kedua sekarang, ini adalah gambaran yang tadi secara umum sistem seperti ini tentang terkait masukan dan keluarannya. Kita sekarang bicara tentang apabila suatu sistem mendapatkan sinyal input sembarang. Kalau poin pertama tadi inputnya adalah delta T. Secara khusus sudah disebutkan, secara spesifik sudah disebutkan bahwa inputnya adalah delta T, maka hasilnya adalah HT. Responnya adalah HT. Bagaimana jika responnya adalah suatu input sembarang? Maka seperti ini gambarannya, penjelasannya. Jika input sembarang tadi dinyatakan oleh integral min tak hingga sampai tak hingga dari x tau delta t min tau d tau, maka respon dari sistem dengan input XT ini tadi, sinyal sembarang ini tadi adalah YT sama dengan TXT. XT-nya adalah integral bla 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 ini, kita masukkan. Nah, kita ingat kembali bahwa sistem LTI itu kan memenuhi sistemnya linear, time invariant, dan waktu kontinu. Maka kalau kita hubungkan dengan sifat sistem linear, maka operatornya atau T-nya tadi bisa kita operasikan ke dalam integran. Jadi tidak harus di luar sini, akan sama artinya apabila kita taruh di sini. T-nya ini taruh di sini. Berarti operatornya operator linear. Ya. Jadi yang awalnya di sini bisa kita taruh di sini karena dia linear. Kemudian yang kedua adalah karena LTI berarti sistemnya otomatis invarian waktu atau time invariant. Berarti pergeseran pada HT itu akan berpengaruh pergeseran yang sama pada delta T, ya kan? Karena invarian waktu tadi. Nah, ini kan kita tahu kalau ada seperti ini, T min tau itu kan berarti ada pergeseran waktu di sana. Ada pergeseran waktu di sini, berarti apabila ada pergeseran waktu pada delta, akan berpengaruh yang sama pada HT min tau. Ini inputnya, ini outputnya. Pergeseran pada pergeseran waktu pada inputan akan berpengaruh pergeseran yang sama pada output. Itu adalah sifat dari sistem invarian waktu. Dari sini, kalau kita hubungkan atau substitusikan pada pernyataan yang di atasnya, yang sebelumnya, kalau kita substitusikan di situ, akan kita peroleh seperti ini. Jadi awalnya YT adalah integral min tak hingga sampai tak hingga x tau T delta T min tau D tau, karena tadi kita tahu bahwa T delta T min tau adalah sama dengan HT min tau, maka yang dalam kotak biru ini bisa kita gantikan atau substitusikan dengan HT min tau, sehingga YT bisa kita nyatakan dengan integral min tak hingga sampai tak hingga x tau HT min tau D tau.
Jadi yang segini ini bisa kita ubah bentuknya jadi seperti ini. Nah, persamaan ini mengisyaratkan bahwa sistem LTI waktu kontinu dikarakteristikan oleh respon impulsnya. Jadi selain dikarakteristikan oleh inputnya, dia juga dipengaruhi oleh respon impulsnya. Jadi outputnya itu dipengaruhi oleh dua hal ini, ya. Ini adalah respon terhadap suatu input sembarang. Jadi apabila ada input sembarang, maka outputnya atau responnya bisa kita cari dengan rumus yang di kotak orange ini, ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah tentang integral konvolusi. Integral konvolusi. Kita ingat kembali persamaan yang di slide sebelumnya, YT sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga X tau H T min tau D tau. Ini tadi adalah respon dari input, respon dari sistem dengan input sembarang. Mendefinisikan konvolusi dari dua buah sinyal waktu kontinu, yaitu XT dan HT, yang dinotasikan oleh YT sama dengan XT konvolusi HT. Jadi operator bintang di sini artinya adalah konvolusi, ya. XT konvolusi HT itu dinyatakan oleh integral min tak hingga sampai tak hingga X tau HT min tau D tau, sama dengan ini, ya. Ini adalah definisi dari integral konvolusi. Jadi kalau kita diminta untuk mencari integral konvolusi, rumusnya adalah seperti ini, ya. Nah, kalau kita kembali ke sistem yang tadi, sistem LTI waktu kontinu dengan inputan sembarang, kalau ada inputan sembarang yang dikeluarkan adalah atau responnya adalah konvolusi dari XT dan HT, atau konvolusi dari input, sinyal input dan respon impulsnya, gitu, ya. Yang keempat, kita harus tahu tentang sifat integral konvolusi. Sifat yang pertama adalah komutatif. Komutatif itu dibolak-balik hasilnya sama. Jadi kalau ada XT konvolusi HT itu akan sama saja hasilnya dengan HT konvolusi XT. Jadi mau kita taruh mana yang duluan, itu hasilnya nanti akan sama. Ini sifat komutatif. Yang kedua, sifat asosiatif. Asosiatif itu kalau jembatan keledainya, maksudnya cara mudah untuk mengingatnya adalah asosiasi. Asosiasi itu kan persatuan. Kalau ada pengelompokan di situ. Nah, sifat asosiatif dalam matematika itu kalau kalian perhatikan, ini yang di ruas kiri itu XT dikelompokkan dengan H1T. Yang di ruas kanan H1T dikelompokkan dengan H2T. Ini maksudnya kalau kita mengoperasikan tadi integral konvolusi atau XT kita konvolusikan dengan H1T, hasilnya kemudian kita konvolusikan dengan H2, itu nanti hasil akhirnya sama dengan apabila kita mengkonvolusikan dahulu H1 dengan H2, baru hasilnya nanti XT dikonvolusikan dengan hasil ini tadi. Nah, ini kan berarti ada urutan yang berbeda toh. Ini dulu dikerjakan baru dikonvolusikan dengan H2, sementara yang ini H1 H2 dioperasikan terlebih dahulu baru dioperasikan lagi dengan XT. Berarti bersifat asosiatif, hasilnya sama gitu. Yang ketiga adalah distributif. Distributif itu tentang distribusikan, disebarkan. Jadi apabila ada persamaan seperti ini, seperti yang di kiri ini, XT konvolusi H1 ditambah dengan H2. Ini berarti impuls respon 1 ditambah impuls respon 2. Hasilnya itu nanti akan dikonvolusikan dengan XT. Nah, yang seperti ini akan sama apabila kita mengkonvolusikan masing-masing dengan
XT. H1 dikonvolusikan dengan XT, H2 dikonvolusikan dengan XT, kemudian hasilnya nanti dijumlahkan. Itu akan sama. Itu berarti memenuhi sifat distributif. Yang kelima adalah operasi integral konvolusi. Kalau kita ingat kembali yang sudah kita bahas, bahwa respon dari sistem LTI waktu kontinu dengan input sembarang bisa kita cari dengan konvolusi dari XT dan HT. Integral konvolusinya dinyatakan oleh yang di paling kanan ini ya. Nah, karena sifatnya tadi yang komutatif, berarti kan XT konvolusi HT akan sama hasilnya apabila kita mengoperasikan HT dengan XT. Jadi dibalik sama. Oleh karena itu, kita bisa nyatakan YT yang awalnya tadi rumusnya integral konvolusinya seperti ini, bisa kita balik sehingga diperoleh rumus yang bawah ini. Jadi yang awalnya integral X tau H T min tau D tau akan dibalik menjadi H tau X T min tau D tau. Nah, jadi kalau yang XT maksud saya, XT konvolusi HT yang mengalami pergeseran adalah impuls responnya. Kalau yang ini berarti yang digeser-geser waktunya adalah inputnya, ya, itu perbedaannya. Nah, menurut teori bahwa rumus yang bawah ini mencari respon dengan cara yang bawah itu lebih mudah daripada yang atas. Kenapa? Itu bisa kita cari tahu dulu dari rumus yang awal tadi. Rumus yang awal kan begini, yang mengalami pergeseran adalah impuls responnya. Kalau ada integral seperti ini, kalau kita perhatikan, maka langkah-langkah untuk mencari jawaban dari respon suatu sistem itu berarti ada 4 langkah seperti ini. Yang pertama, kan kita punya impuls respon H. Impuls respon H ini harus kita balik waktunya dulu untuk menghasilkan H min tau. Kan di sini kan yang diminta adalah H T min tau. Berarti kalau kita awalnya punya H tau, berarti harus dibalik waktunya agar memperoleh H min tau. Jadi baru dapat segini. Nah, agar dapat H T min tau berarti harus digeser sejauh T untuk memperoleh H T min tau. Ya, gitu. Langkah yang kedua, kan sudah dapat bagian yang ini. Kita sekarang, kalau yang ini otomatis tahu ya dari soal, biasanya dikasih XT sama dengan bla bla, berarti X tau tinggal ganti variabelnya menjadi awalnya T jadi tau. X tau, H tau. Saya pencet. X tau tadi sudah dikasih oleh soal, kemudian X tau dikalikan dengan H T min tau. Dikalikan. Untuk semua nilai tau dengan T tetap. T ini adalah langkah pergeserannya tadi, banyak pergeserannya atau panjang pergeserannya. Kemudian kan sudah dikalikan. Setelah dikalikan, maka harus diintegralkan. Nah, hasilnya ini diintegralkan atas semua tau untuk menghasilkan sebuah nilai output YT atau responnya tadi. Nah, langkah 1 sampai 3 diulangi dengan T yang bervariasi dari min tak hingga sampai tak hingga untuk menghasilkan seluruh nilai output YT. Jadi, kesimpulannya, kalau kita pakai rumus yang pertama, yang atas tadi ya, yang atas itu tadi, yang harus kita geser-geser itu adalah impuls responnya. Sedangkan kalau yang rumus yang kedua, ini rumus yang kedua ya, rumus yang pertama itu tadi ini, yang kita geser-geser adalah impuls responnya. Kalau rumus yang kedua, setelah kita memanfaatkan sifat komutatif pada integral konvolusi, itu yang kita geser-geser adalah inputnya. Nah, hal ini relatif lebih mudah
relatif lebih mudah daripada kita menggeser impuls respon dari sistem. Oleh karena itu, dalam mencari respon sistem, kita lebih disarankan pakai rumus yang kedua ini karena relatif lebih mudah, gitu ya. Walaupun nanti hasil yang diperoleh itu sama, karena sifatnya adalah komutatif. Jadi yang atas dengan yang bawah ini menghasilkan output yang sama. Sekarang kita lanjutkan ke poin yang keenam. Poin yang keenam, subpoin yang keenam adalah step respon atau dinotasikan sebagai ST. Step respon itu artinya adalah respon yang diberikan oleh suatu sistem jika inputnya adalah fungsi step UT. Kalau kalian ingat, UT itu adalah fungsi undak satuan, sinyal undak satuan. Nah, kalau ada sistem yang diberikan inputan sinyal undak satuan, nanti keluarannya adalah step respon, ya, dinotasikan oleh ST. Secara matematis begini, ST adalah hasil transformasi dari suatu sistem yang diberikan inputan oleh XT, di mana XT-nya adalah UT. Atau secara diagram lebih mudah dibayangkan, ada sistem T diberikan masukan UT atau fungsi step atau undak satuan, dia akan mengeluarkan atau menghasilkan step respon atau ST. Nah, ST dapat dengan mudah ditentukan dengan persamaan yang kita punya tadi. Kan tadi kita tahu bahwa kalau ada sistem diberikan suatu input sembarang, nanti outputnya atau responnya dapat dicari dengan HT konvolusi XT, di mana rumusnya seperti ini. Integral min tak hingga H tau XT min tau D tau. Maka kalau kita ingin mencari step respon, di mana step respon itu kan outputnya, YT-nya, itu adalah konvolusi dari HT dengan XT-nya. Nah, XT-nya kan UT tadi, inputnya adalah step respon. Kok step respon? Unit step, maka nanti bisa kita cari dengan integral ini tadi. Jadi YT-nya adalah ST, XT-nya adalah UT. Sehingga kita substitusikan ke sini, X-nya kita ganti U karena inputannya tadi adalah UT, sehingga nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Yang awalnya min integral dari min tak hingga sampai tak hingga akan berubah batasnya dari min tak hingga sampai T saja. Nah, ini dipengaruhi oleh unit step. Unit step itu kan kita tahu bahwa dia unit step itu kan nilainya 1 mulai dari 0 sampai tak hingga. Nah, karena dia mengalami pembalikan waktu, berarti yang ada nilainya kan berubah menjadi dari 3 sampai 0. Kemudian karena dia mengalami pergeseran sampai T, maka dia mulai dari min tak hingga sampai T. Nah, itu adalah asal-usul kenapa yang awalnya panjang seperti ini bisa dinyatakan secara singkat dengan min tak hingga sampai T, integral min tak hingga sampai T dari H tau D tau. Jadi ST-nya bisa kita nyatakan atau bisa kita cari pakai rumus yang ini. Min tak hingga, integral min tak hingga sampai T H tau D tau. Dari sini tersirat bahwa ST itu dapat diperoleh dengan mengintegralkan HT. Jadi step response dapat diperoleh dengan mengintegralkan impuls respon. Nah, kebalikannya, kalau kita tadi bisa mencari ST dengan mengintegralkan HT, kita juga bisa mencari HT dengan mendiferensialkan ST. Jadi kebalikannya, kalau kita tahu ST bisa dapat HT pakai integral. Kalau kita tahu HT atau impuls responnya, bisa kita cari ST-nya dengan cara diferensial.
diferensial berarti kalau kita mau cari HT tinggal cari diferensial dari ST, ds dt dt gitu ya. Rangkuman dari apa yang kita pelajari hari ini adalah secara umum seperti yang sudah kita tahu bahwa sistem itu memiliki sinyal input dan output xt, yt. Ini berarti kasusnya adalah waktu kontinu. Nah, kalau ada suatu sistem mendapat inputan delta t atau fungsi respon, fungsi impuls, maksud saya fungsi impuls, maka keluarannya adalah impuls respon atau HT. Kemudian kalau suatu sistem mendapatkan inputan sembarang, maka outputnya bisa kita cari pakai konvolusi XT dengan HT. Kemudian apabila suatu sistem mendapat inputan UT atau fungsi step, maka keluarannya adalah step response ya. Itu yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Minggu depan insya Allah kita akan bahas tentang soal-soal terkait integral konvolusi dalam sistem LTI waktu kontinu agar kita lebih paham. Tadi kan saya sampaikan langkah-langkah untuk menghitung integral konvolusi. Nah, hal yang kita bahas tadi akan kita terapkan di minggu depan. Kalian sambil baca-baca modul yang saya berikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.